Halo, salam Maranatha. Kiranya Tuhan Yesus Kristus segera kembali. Itu adalah arti dari Maranatha. Ya, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh itu adalah doa kita bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita akan datang segera, bisa jadi hari ini. Itu adalah pengharapan yang mulia. Sambil kita menantikan kedatangannya kembali, kita ingin belajar firman Tuhan. Dan itu yang akan kita lakukan dalam acara kita, yaitu Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, selaku Gembala Sidang dari GBIA Grafe di Sunter, Jakarta. Dan saya juga adalah dosen sekaligus pembantu rektor bidang akademis dari Grafe International Theological Seminary. Dan pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan 1 Samuel pasalnya yang ke-19. Tidak terasa kita sudah sampai di pasal ini, kita sudah lebih dari setengah dari kitab 1 Samuel. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan menyelesaikan kitab yang luar biasa ini dalam kurang lebih 2 mingguan ke depan. Tidak sampai 2 minggu ke depan ya. Oke, 1 Samuel pasal 19. Mari kita buka Alkitab kita bersama pada pasal yang dimaksud ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Daud dan Saul dan Samuel. Walaupun Samuel sudah mundur, dia sudah pensiun dari kehidupan Israel. Kita sudah baca itu di pasal-pasal awal. Memang di bagian awal dari kitab ini temanya adalah Samuel. Itu adalah fokusnya sesuai dengan judul kitab ini sendiri. Tapi kemudian beralih ke Saul. Saul adalah raja pertama, dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan keinginan rakyat. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka raja yang kira-kira akan menyenangkan hati orang Israel begitu. Ingat bahwa mereka meminta raja dengan motivasi yang kurang benar. Mereka berkata kepada Samuel waktu itu, "Angkatlah raja bagi kami karena kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain." Ya, Tuhan memilih Saul. Dan Tuhan memilih Saul bukan supaya dia gagal tentunya. Tuhan memberikan kepada Saul segala yang dia butuhkan untuk sukses. Samuel mengurapi dia, roh Tuhan berkuasa dan membantu dia. Tuhan memberikan dia kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya. Tapi saudara kasih Tuhan, Saul memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia memilih untuk membangkang kepada Tuhan. Dan pembangkangan dia menyebabkan dia tinggi hati, menyebabkan dia sombong, dan menyebabkan dia makin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Dan roh Tuhan yang tadinya memampukan dia untuk melayani, untuk menjadi raja yang baik, roh Tuhan itu undur daripada dia. Dan sebaliknya dia dihantui oleh roh jahat. Dan akhirnya dia makin jatuh kepada kekacauan. Akhirnya muncul tokoh yang ketiga dalam kitab ini, yaitu Daud. Daud adalah raja yang Tuhan persiapkan, yang berkenan kepada hati Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Daud muncul dari latar belakangnya. Kemudian akhirnya dia membunuh Goliat, saudara kasih Tuhan. Pasal yang sangat indah di itu 1 Samuel pasal 17. Dan Saul awalnya sangat senang dengan dia. Tetapi lama-kelamaan akhirnya dia mendengki karena dia berpikir bahwa, ternyata Daud ini orang yang sangat hebat dan rakyat sangat cinta kepada dia. Dan kita akan melihat bagaimana ini berlanjut di pasal 19. Iri hatian, kedengkian Saul akan semakin mencuat. Dan ini akan menjadi pelajaran yang indah bagi kita, baik dari apa yang dilakukan oleh Saul maupun apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar Saul, bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau kiranya menolong supaya kami sungguh-sungguh dapat belajar firman-Mu pada hari ini. Hari yang cerah, hari yang indah yang Kau berikan pada setiap kami di apapun kondisi kami saat ini. Kami mendengarkan penguraian firman-Mu ini. Engkau yang kiranya menolong, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkan kebenaran-Mu sepenuhnya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. 1 Samuel pasal 19 ada 24 ayat, tidak terlalu panjang. Kita akan lihat di sini ayat pertama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu.
Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Baik, jadi seperti di pendahuluan tadi kita sudah singgung sedikit. Tadinya Saul berusaha membunuh Daud dengan cara yang terselubung, dengan cara yang diam-diam. Bagaimana kita sudah membaca di pasal 18, dia mencoba menggunakan orang Filistin untuk membunuh Daud. Dia mengirim Daud maju ke medan pertempuran, menaruh dia sebagai kepala pasukan dan sebagainya, dengan harapan ketika mengalami berbagai pertarungan yang berbahaya itu, Daud akan mati terbunuh oleh orang Filistin. Tapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan menyertai Daud dan Daud menang dan malah Daud menjadi semakin dihargai, semakin dihormati oleh orang Israel karena dia memimpin pergerakan mereka dan dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Jadi usaha Saul gagal total di situ. Dan ini memberikan sedikit pelajaran juga kepada kita bahwa bisa saja kesusahan yang kita hadapi itu bisa kita lihat dari dua sisi. Kita bisa melihat itu sebagai kesusahan dan sebagai mara bahaya, atau kita bisa melihat itu sebagai kesempatan, saudara kasih Tuhan. Dan bagi orang yang ada di dalam Tuhan, kalau kita tahu Tuhan beserta kita, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita bisa seperti Daud. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kenapa ada masalah ini, kenapa ada mara bahaya ini. Bahkan ada orang yang mungkin mencoba mencelakai kita secara diam-diam dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu pusing. Yang penting kita melakukan tugas kita beriman, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka segala apa yang terjadi sekeliling kita bisa bekerja untuk kebaikan kita, saudara kasih Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, kesusahan yang hari ini mungkin kita berkata, aduh kenapa saya mengalami masalah ini, kenapa saya mengalami kesusahan ini, mengapa saya menghadapi cobaan ini. Semua itu bisa jadi adalah cara Tuhan melatih, sebagaimana Tuhan melatih Daud. Dan Tuhan justru membuat Daud menjadi terhormat karena dia menghadapi begitu banyak peperangan dan dia menang, dan dia menang, dan dia menang. Dan itu adalah cara Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, jangan kita bersedih hati, jangan kita tawar hati ketika kita berada di tengah-tengah segala kesusahan. Tetapi kita lihat itu sebagaimana Tuhan membentuk Daud, demikian juga dia membentuk kita. Oke, jadi dengan cara demikian dia gagal. Kemudian Saul sudah pernah juga mencoba dengan cara menggunakan anak perempuannya. Ya, ada dua anak perempuan Saul yang tercatat bagi kita, yaitu Merab dan Michal. Dia mencoba dengan Merab, walaupun itu tidak jadi. Kita tidak tahu kenapa itu tidak jadi. Ada yang berpikir bahwa bisa jadi karena untuk memancing egonya Daud juga, ya, supaya Daud memberontak. Tapi kemudian dengan Michal, dan dia sekali lagi berusaha membunuh Daud dengan cara membuat Daud dibenci oleh orang Filistin, menyuruh Daud memberikan 100 kulit katan orang Filistin. Daud malah kasih 200, Tuhan, dan itu gagal pula. Jadi usaha diam-diam sudah pernah dilakukan. Usaha diam-diam juga adalah ketika dia mengambil tombak dan melemparnya kepada Daud. Nah, itu juga tidak di depan banyak orang, mungkin hanya dia dan Daud yang tahu apa yang terjadi. Tetapi saudara kasih Tuhan, di pasal 19 ini kita melihat ada suatu eskalasi dari kegilaan Saul dan kebencian dia kepada Daud, di mana sekarang dia terang-terangan, saudara kasih Tuhan, terang-terangan di ayat 1. Dia mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Ya, jadi tidak lagi diam-diam, melainkan terang-terangan. Dan ini memang memperlihatkan kepada kita bahwa dosa itu bersifat progresif. Dia akan semakin maju, semakin berkuasa atas hidup kita. Sesuatu yang tadinya kita lakukan diam-diam akan sedikit-sedikit dan sembunyi-sembunyi, lama-lama itu akan semakin merongrong hidup kita, makin lama itu akan makin muncul, dan suatu hari akan menjadi terang-terangan, saudara Tuhan. Banyak sekali orang jatuh kepada dosa demikian. Ya, ada orang yang mulai misalnya minum alkohol diam-diam. Ya, dia tahu ini adalah hal yang buruk dan dia sembunyi-sembunyi, dia minum sedikit sana sini. Tapi saudara Tuhan, lama-lama itu akan menguasai dia. Dan makin lama orang akan makin tahu, ternyata kamu minum ya. Dan dia makin lama akan makin menunjukkan itu. Ada orang yang masalah hawa nafsu, ya, dia terlibat pornografi, dia terlibat dengan perempuan-perempuan asing di sini dalam tanda petik, maksudnya adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak benar. Ya, tapi lama-lama akan mendominasi hidupnya kalau kita itu dibiarkan terus-menerus, saudara Tuhan. Dosa sifatnya merangsek dan dia mau masuk dan dia mau mengambil alih hidup kita kalau kita membiarkannya. Dan dosa kedengkian dan iri hati telah merasuk Saul sedemikian rupa sehingga dia sekarang terang-terangan dia berkata kepada semua orang bahwa dia mau membunuh Daud. Dan kalau Saul adalah orang biasa, ini saja sudah cukup mengagetkan dan cukup mengkhawatirkan. Tetapi bahwa Saul adalah raja, wow, ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena raja
Ingat bahwa Israel waktu itu meminta raja karena mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Dan raja-raja bangsa-bangsa lain, mereka bertindak sewenang-wenang. Mereka bertindak semau-mau mereka. Mereka tidak merasa dirinya di bawah kendali siapa-siapa. Nah, Raja Israel mestinya tidak demikian. Raja Israel mestinya berlaku sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi Anda bisa membayangkan bagaimana reaksi dari anak buahnya Daud. Dan apalagi kalau Daud sendiri, kalau dia mendengar hal ini, dan kita tahu bahwa di ayat 1 dikatakan Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Saya yakin bukan hanya Yonatan, banyak anak buah Daud yang sangat suka dengan Daud. Kita tahu bahwa um, dia dikasihi di pasal 18, 1 Samuel 18 ayat 16, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Nah, saya yakin pasti ada juga sih di antara anak buah Saul yang mungkin tidak begitu suka dengan Daud. Mungkin saja ada, sudah kasih Tuhan, walaupun mayoritas semua orang suka dengan Daud karena dia seorang muda yang tidak sombong, dia seorang prajurit yang hebat, dan terus terang Israel berhutang banyak kepada Daud. Israel berhutang, Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan orang Filistin berkali-kali. Jadi Daud pasti adalah seorang yang sangat populer. Dan Yonatan, ya, putra mahkota boleh dibilang di sini, sangat suka kepada Daud. Kita tahu mereka memiliki persahabatan yang luar biasa, yang sangat mendalam. Mereka bahkan saling memberikan janji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Itu kita baca di pasal 18 ayat yang ketiga, bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Sehingga mereka pasti sangat kaget sekali ketika mereka mendengar bahwa Saul mau membunuh Daud. Apalagi Daud adalah menantu dari Saul sendiri. Dia adalah suami dari putrinya, Mikal, saudara kasih Tuhan. Jadi ada angin apa? Ada apa di sini? Ya, dan kita melihat di sini apa yang harus dilakukan. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita juga. Apa yang harus dilakukan ketika hal seperti ini terjadi? Karena kita diperhadapkan kepada dua hal, yaitu satu, Saul adalah raja pada waktu itu. Dan ingat bahwa Tuhan ingin kita tunduk kepada otoritas di atas kita. Ya, Tuhan ingin agar tiap-tiap manusia tunduk kepada otoritas di atas diri kita. Misalnya sebagai seorang warga negara, kita harus tunduk kepada pemerintah di atas kita. Nah, di zaman itu pemerintah adalah raja, saudara kasih Tuhan. Dan kalau hari ini ya kita tunduk kepada pemerintah di atas kita. Misalnya kita di Indonesia, kita tunduk kepada pemerintah, yaitu presiden, menteri-menteri, jajarannya, legislatif, yudikatif, eksekutif, lain sebagainya. Kita tunduk kepada mereka. Ya. Anak-anak disuruh tunduk kepada orang tua. Hamba-hamba atau pelayan-pelayan disuruh tunduk kepada tuan-tuan. Istri disuruh tunduk kepada suami. Ini adalah tatanan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak suka dengan jiwa yang pemberontak. Anda bisa masih ingat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15, ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Di 1 Samuel pasalnya yang ke-15, saya cari dulu ya. Ini hanya beberapa lembar saja, ayatnya yang ke-23 sini ya. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah seperti dosa bertenung. Kata pendurhakaan di situ bisa juga diterjemahkan pemberontakan. Jadi pemberontakan atau pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Itu adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menginginkan jiwa yang pemberontak. Mengapa Tuhan tidak menginginkan jiwa yang pemberontak, saudara Tuhan? Karena jiwa yang pemberontak adalah jiwa yang berkata bahwa saya tidak mau diatur oleh siapapun. Ya, jangan atur saya, jangan kasih tahu saya apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan. Ini ada jiwa yang pemberontak. Jiwa yang pemberontak, jiwa yang berkata bahwa saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan. Kenapa Tuhan tidak suka dengan jiwa yang pemberontak? Karena pemberontakan adalah dosa awal. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang di tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi apa yang iblis tawarkan kepada mereka? Iblis menawarkan, hey, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi intinya, apa yang ditawarkan oleh iblis ini memang setengah benar, setengah salah, saudara Tuhan. Karena ketika manusia makan buah itu, dia secara esensial mendeklarasikan dirinya. Aku adalah Allah. Aku tidak perlu tunduk kepada siapapun. Tidak ada siapapun berhak melarang saya untuk makan buah ini. Aku adalah Allah. Jadi apa yang iblis tawarkan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan bertindak seperti Allah, itu memang benar. Tetapi manusia pada hakikatnya bukan Allah. Kita adalah ciptaan. Dan hidup kita, eksistensi kita, semuanya bergantung kepada Tuhan sebenarnya.
Oleh karena itu ketika manusia memberontak dan jatuh dalam dosa, kita kehilangan kehidupan itu. Kita mati. Oleh karena itu Tuhan bilang pada hari makanya engkau akan mati karena kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan dan kita menjadi mati. Dan Tuhan membenci sifat yang pemberontak seperti ini. Namun saudara kasih Tuhan, kadang-kadang banyak orang Kristen bertanya, sampai di mana seorang harus taat? Dan ini adalah contoh kasus yang sangat baik sekali, yaitu di mana Saul memerintahkan anaknya dan anak buahnya untuk membunuh Daud. Jadi mereka harus bagaimana? Apakah mereka harus tunduk kepada pemerintah di atas mereka, yaitu Saul sebagai raja mereka, atau mereka harus membangkang di sini? Nah, di sini kita harus paham kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah di atas kita atau kepada otoritas di atas diri kita. Jadi alasan terutama kita harus tunduk kepada otoritas di atas kita adalah karena demi Tuhan sebenarnya. Demi Tuhan. Karena otoritas di atas kita merupakan struktur yang Tuhan telah taruh di atas diri kita. Gitu. Tuhan telah menempatkan otoritas-otoritas ini di atas diri kita untuk membantu kita dan sebagai suatu tatanan. Jadi kita tunduk kepada mereka demi Tuhan. Demi Tuhan, saudara Tuhan. Oleh karena itu, kita harus taat kepada mereka. Bukan hanya saat kita senang-senang saja. Gitu. Bukan saja saat kita lagi moodnya baik, tapi kita harus taat kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena demi Tuhan. Dan itu akan melatih kita untuk taat kepada Tuhan. Saya bisa ambil ilustrasi ini ketika Tuhan berkata kepada anak-anak, hai anak-anak taatilah orang tuamu, katanya. Itu ada di Efesus pasal 6, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Sebab itulah yang harusnya demikian di dalam Tuhan, begitu. Kenapa anak-anak harus diajar untuk taat kepada orang tuanya? Ya. Anak-anak diajar untuk taat kepada orang tuanya karena itu akan melatih mereka untuk suatu hari taat kepada Tuhan. Seorang anak yang tidak pernah diajar taat kepada orang tuanya, yang dikembangkan jiwa pemberontaknya bahwa tidak ada seorang pun boleh atur saya, tidak ada seorang pun boleh kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Maka orang seperti ini dia tidak paham bahwa sebenarnya dia harus taat kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah terlatih untuk taat kepada Tuhan. Dan betapa sayang bahwa memang filosofi dunia zaman sekarang anak-anak dan orang tua juga di brainwashing, dicuci otak oleh media, oleh film-film bahwa kita harus menjadi seorang yang pemberontak katanya. Oh, itu jauh sekali dari kebenaran. Alkitab, Tuhan membenci jiwa yang pemberontak. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya supaya mereka bisa belajar taat kepada Tuhan. Gitu. Jadi sekali lagi, ini prinsip kita. Alasan utama seseorang taat kepada otoritas di atasnya adalah karena Tuhan sebenarnya, karena Tuhan. Jadi ada anak yang punya orang tua yang tidak ideal. Tidak semua orang tua memiliki hikmat, sudah dikasih Tuhan. Tidak semua orang tua mendidik anak dengan baik atau bicara dengan nada yang baik-baik dan lain sebagainya. Ada nggak anak yang di bawah orang tua yang agak kacau? Ya bisa saja ada. Tetapi tetap lebih baik dia belajar taat di situ. Ya, kemudian supaya dia bisa taat kepada Tuhan. Nah, pengecualiannya adalah apa? Pengecualiannya adalah ketika otoritas di atas diri kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Jadi itu adalah satu-satunya pengecualian, yaitu ketika kita disuruh untuk melawan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita tunduk kepada otoritas di atas kita, karena kita tunduk kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau kita disuruh untuk melawan Tuhan, kita tidak bisa. Misalnya otoritas di atas diri kita menyuruh kita untuk melawan Tuhan, ya, kita tidak bisa lakukan. Misalnya seorang orang tua menyuruh anaknya misalnya untuk dia menyuruh anaknya untuk pergi ke Alfamart atau Indomart untuk mencuri atau ke supermarket mana untuk mencuri, saudara. Mungkin ada orang tua yang mengajar anaknya seperti itu. Nah, ketika anaknya sudah sadar bahwa itu adalah hal yang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan, dia bisa menolaknya. Dia tidak akan dipersalahkan kalau dia berkata, saya tidak mau mencuri karena saya tahu itu salah. Atau kejahatan-kejahatan lain yang jelas-jelas menentang Tuhan. Ya, kita bisa berkata seperti itu. Demikian juga istri-istri, tunduklah kepada suamimu, katanya. Ya, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Anda boleh baca di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kata seperti kepada Tuhan ini bukan maksudnya menjadikan suami Tuhan. Kalau menjadikan suami Tuhan itu sudah penyembahan berhala namanya. Tapi seperti kepada Tuhan maksudnya adalah karena Tuhan, gitu. Karena kita memahami, seorang istri yang baik memahami suami adalah otoritas yang telah Tuhan
tempatkan dalam hidupnya, ya, karena dia kan perempuan berdoa minta pasangan hidup kepada Tuhan, ya. Laki-laki juga berdoa minta pasangan hidup kepada Tuhan. Tuhan pertemukan, ya, berarti seorang istri ditempatkan dalam hidup seorang laki-laki dan seorang suami ditempatkan dalam hidup seorang perempuan. Dan Tuhan telah menempatkan bagi seorang perempuan yang menjadi istri, Tuhan menempatkan suami sebagai otoritas di atas dia, sebagai kepalanya. Dan berarti dia tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Di sini bukan sekali lagi menjadikan suami Tuhan, itu salah. Suami bukan Tuhan, suami adalah manusia, suami masih bisa berbuat salah, ya, suami bisa berbuat dosa dan sebagainya. Suami jelas bukan Tuhan, tapi seorang istri tunduk kepada suaminya demi Tuhan atau karena Tuhan. Jadi bukan hanya karena suaminya baik kepada dia, ya, karena suami saya sayang sama saya, makanya saya tunduk kepadanya, begitu kan? Kalau suami saya nggak sayang, ngapain saya tunduk? Nah, banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi tidak, bukan itu yang Tuhan ajarkan. Karena seorang istri tunduk kepada suaminya, sekalipun, ya, misalnya suaminya tidak ideal pun, tidak baik pun, dia tetap tunduk kepada dia. Karena itu adalah otoritas yang diberikan Tuhan di atasnya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ini adalah salah satu hal yang banyak ditanya oleh perempuan-perempuan kepada saya. Bagaimana kalau suami saya belum percaya Tuhan? Bagaimana kalau suami saya tidak begitu sayang sama saya? Bagaimana kalau suami saya bikin kesalahan ini dan lain sebagainya? Tapi firman Tuhan menjawab di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan hanya kepada yang baik, katanya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, jadi ini berasumsi bahkan bahwa kalau suaminya bukan orang percaya atau seorang yang membangkang terhadap firman Tuhan, mereka tetap tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri-istri tidak disuruh memberontak kepada suaminya karena suaminya misalnya dianggap kurang taat kepada firman Tuhan, bukan. Ya, bukan demikian, melainkan tetap tunduk kepadanya, begitu. Nah, pengecualiannya sekali lagi adalah kalau suaminya mengharuskan dia untuk atau menyuruh dia, memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, Ambil contoh, misalnya seorang suami menyuruh istrinya untuk menggugurkan kandungan. Ini mungkin suatu skenario yang bisa terjadi kadang-kadang. Misalnya pasangan suami istri, mereka punya anak yang tidak dikehendaki dalam tanda kutip. Ya, entah itu karena alasan finansial, alasan apapun yang lain. Ya, dan gugurkan kandunganmu, kata suaminya, begitu misalnya kan. Sedangkan sang istri tahu menggugurkan kandungan ini adalah tindakan membunuh bayi, janin yang ada di dalam dirinya. Dan dia bisa berkata, wow, saya tidak bisa melakukan ini karena kalau saya menggugurkan kandungan itu berarti membunuh bagi saya, dan saya tidak bisa lakukan. Dan itu akan melanggar firman Tuhan, begitu. Dan saya tunduk kepada engkau pun adalah karena Tuhan sebenarnya. Jadi kalau saya disuruh untuk melawan Tuhan, ya saya tidak bisa lakukan. Nah, ini membawa kita kepada yang di 1 Samuel pasal 19 ini kembali lagi. Jadi Saul sebagai raja memerintahkan anak buahnya atau menyuruh anak buahnya untuk membunuh Daud. Bagaimana mereka harus merespon? Di satu sisi, Saul adalah raja. Jadi raja sebagai puncak pemerintahan, ayah dari Yonatan, ingat dia adalah orang tua, jadi dia ayahnya, memerintahkan mereka untuk membunuh Daud. Tapi mereka tahu bahwa Daud tidak melakukan apa-apa yang pantas untuk dihukum mati, begitu. Daud adalah orang yang tidak bersalah di sini dalam hal ini. Jadi membunuh Daud akan menjadi suatu kesalahan, akan menjadi suatu dosa. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, Yonatan di sini ya bertindak dengan benar, ya, bahwa dia tidak mengikuti apa yang bapaknya katakan, karena apa yang rajanya dan bapaknya katakan ini salah, dia tahu. Dan itu melanggar firman Tuhan, gitu. Oleh karena itu dia tidak bisa ikuti, dia tidak bisa lakukan. Nah, ini sekali lagi kita tunduk kepada otoritas di atas kita, kecuali ketika otoritas itu menyuruh kita untuk melanggar firman Tuhan. Tapi kita jangan mengada-ngada juga, ya. Kadang-kadang misalnya ada anak-anak disuruh oleh orang tuanya melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Tapi supaya lari dari apa perintah itu, mereka bikin-bikin atau kait-kaitkan dengan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, padahal enggak juga begitu. Ya, sebagai contoh misalnya
orang tua suruh anaknya untuk untuk beresin kamarnya begitu ya. Lalu anaknya beralasan, oh saya nggak mau beresin kamar, saya mau baca Alkitab. Nah, saudara kasih Tuhan, ini salah kalau pakai alasan seperti ini, salah ya. Saya tidak mau beresin kamar karena saya mau baca Alkitab. Kenapa salah ya? Karena Anda bisa baca Alkitab di lain waktu begitu. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan melihat hati kita ya. Kita jangan memakai alasan-alasan untuk lari dari ketaatan begitu. Tapi kalau kita memang disuruh misalnya orang tua bilang sama anaknya, misalnya anaknya jadi orang Kristen, orang tuanya bukan Kristen contohnya ya. Kalau orang tua bilang sama anaknya, saya tidak memperbolehkan kau baca Alkitab lagi. Nah, itu memang melanggar, maksudnya itu menyuruh anaknya untuk melawan Tuhan. Jadi, kalau anaknya kemudian curi-curi baca Alkitab, saya tidak akan persalahkan anaknya. Dan Tuhan juga tidak akan persalahkan anaknya. Karena membaca firman Tuhan adalah hak asasi manusia dan sesuatu yang Tuhan ingin semua orang lakukan ya. Tapi sekali lagi, contoh yang tadi saya berikan, misalnya orang tua kasih tahu anaknya, ayo sekarang kita ini kerja bakti, ayo kita beres-beres rumah. Lalu anaknya mau lari dari itu, lalu pakai alasan-alasan rohani misalnya kan. Oh, saya mau baca Alkitab, atau saya mau ini pergi sama teman gereja dan lain sebagainya. Lalu pakai alasan-alasan rohani seperti itu salah, saudara. Itu adalah cara yang salah. Itu sama juga dengan membangkang ya. Demikian juga istri dengan suami misalnya kan. Seorang istri kalau misalnya disuruh untuk mengaborsi anaknya, tentu dia harus menolak ya. Kalau dia disuruh untuk melakukan kejahatan, dia bisa menolak. Tapi jangan juga dicari-cari alasan ya. Misalnya suaminya bilang sama istrinya, malam ini kita pergi ini, kita ada acara keluarga, atau malam ini saya ingin kamu di rumah menemani saya. Misalnya suaminya bilang begitu sama istrinya, tapi istrinya nggak mau ya, hari ini saya mau pergi pelayanan aja, saya mau pergi besuk dan sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan, pergi pelayanan dan besuk itu hal yang bagus sekali, saudara kasih Tuhan. Tapi itu bukan sesuatu yang diharuskan juga, gitu. Bukan sesuatu yang diharuskan, dan Anda lebih baik taat kepada suami Anda, begitu, daripada Anda dalam tanda kutip melayani Tuhan atau mau melayani Tuhan, tapi malah merusak hubungan suami dan istri. Dan Anda malah membangkang terhadap suami. Ya, jadi kita harus membedakan antara benar-benar diperhadapkan kepada suatu pilihan bahwa saya disuruh melanggar firman Tuhan seperti Yonatan di sini. Yang disuruh membunuh Daud, dan itu benar-benar melanggar firman Tuhan. Dengan kita harus bedakan itu dengan mencari alasan yang dirohani-rohanikan begitu, untuk sebenarnya sebagai alasan untuk membangkang gitu. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Oke, kembali ke dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-19 di sini. Jadi apa yang Yonatan lakukan? Yonatan kasih tahu Daud begitu. Jadi persahabatan dia dengan Daud, dan dia tahu apa yang benar, dia tahu bahwa bapaknya salah. Dia kasih tahu Daud rencananya, dia suruh Daud untuk siap-siap, dan dia melakukan suatu hal yang luar biasa di sini. Dia bukan hanya kasih tahu Daud, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah pada akarnya, yaitu dia akan bicara dengan bapaknya, dia akan mencoba menasihati bapaknya, dia akan mencoba meyakinkan bapaknya. Dan itu yang akan dilakukan. Coba kita lihat ayat yang keempat di sini. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Nah, mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Oke, jadi kita melihat di sini, kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus mencoba untuk meyakinkan orang yang bersangkutan untuk kembali kepada kebenaran. Itu harus kita coba lakukan. Ketika ada seorang yang jatuh dalam dosa, seperti Saul di sini jatuh pada dosa kedengkian dan iri hati, dan bahkan pembunuhan, saudara sekalian. Karena dalam hatinya dia sudah berniat untuk membunuh Daud, walaupun dia secara fisik belum bisa melakukan itu, tapi sudah ada kebencian dalam hatinya yang sudah kategorinya sama dengan pembunuhan sebenarnya. Dan Yonatan berusaha untuk meyakinkan bapaknya sendiri.
Dan bukanlah hal yang mudah untuk menasihati orang tua, menasihati senior, menasihati ya seseorang yang mungkin lebih duluan daripada kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu perlu dilakukan di sini. Dan kita melihat bagaimana Yonatan melakukannya dengan penuh rasa hormat. Ya, ini persis seperti yang Paulus anjurkan kepada Timotius juga. Kalau Anda buka di dalam surat Timotius, yaitu 1 Timotius pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana kita menegur, ya. Katanya kalau orang yang tua ditegur sebagai bapak, perempuan tua ditegur sebagai ibu, dan yang muda ditegur sebagai adik kita, sebagai orang yang kita kasih juga dengan penuh kemurnian, katanya di sini ya, terutama berkaitan dengan perempuan-perempuan muda di sini. Jadi bukan ya, terutama bagi hamba Tuhan atau calon-calon hamba Tuhan atau siapapun juga sebenarnya, dimana kadang-kadang banyak bersinggungan dengan banyak orang, harus penuh dengan kemurnian, apalagi dengan lawan jenis. Ini sangat penting sekali. Kembali ke 1 Samuel pasal 19, kita melihat bagaimana dia dengan tegas ketika dia menasihati bapaknya sendiri di sini, dia dengan tegas mengatakan bahwa apa yang Saul sedang rancangkan ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Makanya dia bilang janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Ya. Dan ayat yang kelima juga, mengapa engkau hendak berbuat dosa? Jadi kita harus mengatakan sesuatu apa adanya. Kalau itu memang adalah suatu dosa, suatu kesalahan, kita harus nyatakan. Ya, kita harus bilang, oh ini kesalahan, ini adalah dosa. Jadi dengan kata-kata yang tegas ini, dan dia juga memberitahukan mengingatkan Saul, karena Saul sudah tahu semua ini, apa yang sudah diperbuat oleh Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat, ya, dan semua Israel bersukacita. Dan Yonatan mengingatkan waktu itu pun Saul sangat bersukacita. Hanya belakangan ketika kedengkian dan iri hati itu muncul, maka tidak lagi sukacita itu menjadi hilang. Memang benar, ketika dosa masuk ke dalam diri kita, ketika iri hati dan dengki masuk dalam diri kita, itu menghilangkan sukacita kita. Mana mestinya kita senang, kita bergembira bersama dengan orang lain. Kita menjadi orang lain sukses, mestinya kita ikut gembira, kita malah mendem, malah pahit, itu merusak hati kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yonatan mengingatkan bahwa Daud tidak ada bersalah apa-apa, katanya. Ya, bahkan apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu. Ayat yang keempat, benar sekali. Karena ada Daud, saudara, Israel menang berkali-kali atas Filistin. Dan Saul tidak lagi sedemikian diganggu oleh orang Filistin itu yang menjadi duri selama ini bagi Saul. Bukankah mestinya Saul itu sangat mencintai Daud, karena ini adalah prajurit dia yang paling hebat, panglima dia yang paling hebat. Dan Yonatan mengingatkan itu. Dia bahkan belum singgung bahwa Daud itu adalah menantunya sendiri gitu. Menantunya Saul, yaitu adalah suami dari anak perempuannya. Bahkan Yonatan tidak perlu sebut itu bahkan. Ya, dan rupanya nasihat dari Yonatan ini berguna sehingga Saul menyadari bahwa dia salah. Ya, minimal untuk sementara. Memang kita tahu belakangan dia relapse lagi, artinya kacau lagi. Tapi untuk sementara dia sadar, saudara Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dan peringatan dan teguran dari orang yang mengasihi kita dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita juga perlu menegur dia pada saat yang tepat. Dan kalau kita mendapat teguran, kita juga harus rendah hati, saudara Tuhan. Rendah hati untuk menerimanya, sekalipun itu datang dari seorang yang mungkin kita anggap junior. Ini Saul mendapat teguran dari anaknya sendiri. Ya, anaknya. Banyak orang tua yang tidak mau menerima teguran dari anaknya, sekalipun anaknya itu benar, gitu. Nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Atau menerima teguran dari orang yang dianggap lebih baru dari dia, lebih junior dari dia dan lain sebagainya. Padahal itu kadang-kadang diperlukan. Dan di ayat yang ke-6, Saul sampai bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Saudara kasih Tuhan. Oke, ayat yang ke-7 kita lihat di sini. Nah, lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan beritahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin yang menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul
berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Oke, setelah ada satu jaminan dari Saul, sebagaimana Yonatan dapatkan, Yonatan tentu kasih tahu Daud, jadi Daud bisa kembali lagi ke istana. Anda bisa bayangkan ya, kalau dia tidak bisa kembali ke istana, wow, ingat bahwa dia menikah dengan Mikal, ya, jadi kita tidak tahu mereka tinggal di mana, bisa jadi mereka tinggal di istana, kemungkinan besar mereka tinggal di istana, dan ya, kalau dia tidak bisa tinggal di sana, berarti dia harus terasing dari istrinya dan sebagainya. Tapi dia kembali masuk dan dia kembali bisa melayani Saul. Dan dia melayani Saul dalam berbagai cara ya. Pertama dia melayani Saul sebagai juru musik, kemudian dia melayani Saul sebagai tentara juga, gitu. Dan ketika perang pecah katanya, biasanya di zaman dulu perang itu menunggu musim yang tepat. Nah, mungkin kalau hari ini perang itu bisa terjadi kapan saja. Ya, ini tahun 2022 di dunia sekarang kan lagi perang. Rusia menginvasi Ukraina. Itu terjadi pada sekitar bulan Februari kalau saya tidak salah ingat ya. Februari atau Maret begitu. Ya, dan itu adalah musim dingin ya, tapi juga sudah mulai beralih. Nah, di masa sekarang orang perang bisa saja segala musim, tapi di zaman dulu orang biasa menunggu musim yang tepat ya, biasanya musim semi atau musim panas baru berperang, karena memang pada saat musim dingin untuk pergerakan pasukan besar-besaran itu agak susah begitu. Jadi pecah perang katanya ya. Pecah perang dan Daud maju dan dia menang, dan rupanya ini mestinya membuat orang sukacita. Namun karena Saul tidak menyelesaikan masalah intinya, saudara Tuhan. Masalah inti Saul apa? Masalah inti Saul adalah dia tidak taat sama Tuhan. Masalah inti Saul adalah dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak berserah kepada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia sampai saat itu masih tidak mau menerima bahwa dia telah bersalah di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menghukum dia, dan dia mestinya terima hukumannya itu. Dia mestinya bertobat, dia mestinya mencari Tuhan, dan Tuhan, aku sudah bersalah, dan ya balikkanlah atau ringankanlah, ataupun dia berseru dan mendekat kepada Tuhan. Tidak. Jadi inti masalahnya tidak diselesaikan, sehingga ketika dia mendengarkan nasihat dari Yonatan anaknya, ketika ada orang lain yang ngomongin dia, sejenak dia tentram. Tetapi begitu ada pemicu, dan pemicunya apa di sini, saudara? Pemicunya adalah kesuksesan Daud rupanya. Mestinya dibikin dia bahagia karena dia raja Israel, Israel menang, mestinya dia bahagia gitu kan. Tapi dia malah tidak bahagia, dia malah melihat ini sebagai ancaman. Nah, saya sudah pernah singgung bahwa seringkali kita mengukur orang lain berdasarkan hati diri kita sendiri. Hati orang yang jahat seringkali curiga orang lain mau jahat juga. Ya, jadi dia tidak pernah tenang. Makanya hati orang jahat itu tidak tenang. Kenapa? Karena dia melihat kejahatan di mana-mana. Dia tikam orang, dia selalu pikir orang bisa tikam saya. Gitu. Ya, karena ya itu memang sesuai dengan prinsip yang Tuhan katakan. Apapun juga yang kamu ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah juga demikian pada mereka, begitu. Jadi ketika kita jahat pada orang, kita takut orang jahatin kita, gitu. Kita mengukur orang lain berdasarkan standar hati kita sendiri. Nah, memang saya juga mengajarkan kepada orang, kita juga jangan naif. Jadi kita harus punya hati baik sama orang, tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai orang jahat sama kita. Artinya kita harus take precaution, artinya kita harus waspada gitu kan. Jangan juga jadi orang yang terlalu terlalu innocent dan terlalu, Tuhan Yesus bilang kita harus apa? Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati gitu. Jadi kita harus tulus sama orang lain, tapi oke, kita berjaga-jaga boleh, saudara. Tapi beda dengan hati orang jahat. Hati orang jahat, dia jahatin orang, dia berpikir orang akan jahatin dia. Jadi Saul itu persis seperti itu. Ya, dia punya hati yang jahat. Dia punya hati yang ambisius sekali. Dia punya hati yang mau menggenggam kekuasaan dengan segala cara, karena akar masalah dia dengan Tuhan itu tidak selesai. Sehingga dia melihat orang lain itu ya seperti itu juga semuanya. Gitu. Ketika Daud sukses, yang dia pikirkan adalah, wah, kapan Daud akan serang saya? Kapan Daud akan bunuh saya dan sebagainya. Dan itu malah memicu paranoidnya dia. Sehingga akhirnya ya kembali roh jahat datang menyerang. Nah, ini sudah kita singgung berkali-kali, roh jahat yang Tuhan izinkan datang. Ya, Tuhan izinkan datang kepada Saul untuk menyerang Saul. Dan
Anda berkata, oh bahaya sekali roh jahat. Tapi ingat, bahwa roh jahat ada di mana-mana. Ya, tapi roh jahat itu bisa mendapatkan apa pada diri kita untuk menjadi bahan serangan dia begitu. Ya. Tuhan pun mengizinkan roh jahat, bahkan roh jahat yang the big boss yaitu Lucifer, iblis sendiri. Sedangkan Saul di sini tidak dikatakan iblis sendiri. Tuhan malah izinkan iblis sendiri untuk menyerang Ayub bahkan. Tapi dalam diri Ayub, iblis tidak mendapatkan bahan yang terlalu bagaimana untuk bisa dia pakai untuk menyerang Ayub atau mengacaukan hati Ayub begitu. Sampai kepada dia sudah sangat menderita pun dia masih berkata kepada istrinya, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan terpujilah nama Tuhan. Jadi iblis bisa menyerang kita, Tuhan bisa izinkan iblis menyerang kita seperti dia menyerang Ayub. Tapi ada bahan apa yang dia temukan pada diri kita untuk menyerang, saudara. Dia tidak temukan banyak pada Ayub, tapi dia temukan banyak pada Saul di sini. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya iblis menyerang Anda hari ini, iblis menyerang kita pada hari ini, bahan apa yang akan dia temukan pada diri kita yang bisa menjadi senjata dia? Gitu. Akankah dia akan temukan iri hati dan dengki seperti Saul? Adakah Anda hari ini mendengki kepada seseorang? Hati-hati, hati-hati. Ada roh-roh jahat di udara yang bisa, wow ini bahan empuk ini bisa saya pakai ini. Atau mungkin dia bisa temukan hawa nafsu dalam diri Anda. Hawa nafsu sehingga dia akan menggoda Anda dengan hawa nafsu dan perselingkuhan dan percabulan dan lain sebagainya. Apa yang akan dia temukan? Apakah dia akan menemukan ambisi yang membara, yang berlebihan, yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa peduli apapun gitu. Ya, wow, hati-hati saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin Anda berkata, enggak lah saya. Tapi hati-hati kalau kita tidak benar-benar menjaga hati kita, gitu. Ya iblis bisa picu itu. Iblis bisa pakai itu sebagai bahan untuk menyerang kita. Ya, jadi roh jahat menemukan banyak bahan untuk dipakai pada Saul di sini. Dan akhirnya kita mendapatkan terulang lagi episode yang di pasal 18 bahwa Daud sedang main kecapi, main musik, ingin menenangkan Saul, mungkin juga menenangkan orang-orang lain di istana Saul. Dan kontras sekali Daud dengan tenang bermain musik, sedangkan Saul di tangannya ada tombak. Dan dia lempar tombak itu kepada Daud. Tapi Daud mengelakkannya. Sekali lagi, kalau misalnya orang biasa, mungkin dia ambil balik tombak itu, dia lempar lagi ke Saul. Tapi tidak Daud. Tidak Daud, dia mengasihi Saul sebenarnya, saudara Tuhan. Dia mengasihi Saul, dia respect kepada Saul sebagai raja, sebagai orang yang diurapi, sebagai bapaknya sendiri karena dia adalah bapak mertuanya, sebagai bapaknya Yonatan, yaitu sahabat dia yang terbaik. Ya, dia sebenarnya mengasihi. Dan Anda bisa melihat betapa sulitnya posisi Daud. Kadang-kadang kita hari ini berkata, posisi saya sulit. Oke, tapi apakah sudah sesulit Daud? Mungkin belum, saudara Tuhan. Tapi Daud dia tunduk di bawah otoritas. Nah, kita kembali ke tema kita, tunduk di bawah otoritas. Saul adalah raja dia. Daud tidak mau menyerang Saul, dia tidak mau membunuh Saul, dan ini akan menjadi tema nanti di pasal-pasal selanjutnya juga. Jadi dia hanya lari saja, Ya, ini adalah hal-hal yang bagus. Oke. Ayat yang ke-11, kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal istri Daud memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Michal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Michal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput? Tapi jawab Michal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Oke, kita sampai situ dulu ya, sampai ayat yang ke-17. Oke, jadi kita melihat di sini, rupanya tekad Saul untuk membunuh Daud sudah bulat, dan dia merasa bahwa, wow, saya harus membunuh dia apapun, sehingga ketika Daud berhasil melarikan diri pun, Saul tidak stop sampai di sana. Sekali ini dia berkata, oke, saya kirim orang, kita harus bunuh Daud di rumahnya bahkan.
Dan rupanya Mikal yang pertama kali bisa menduga apa yang bapaknya mau lakukan, dan dia melihat mungkin orang-orang suruhan bapaknya, dan dia tahu sekarang giliran Mikal yang diperhadapkan kepada suatu pilihan. Sekali lagi, seperti Yonatan di awal pasal, apakah dia akan taat kepada ayahnya, kepada rajanya, ataukah dia mau melakukan apa yang benar. Dan di sini pilihannya bahkan antara suaminya atau ayahnya di sini ya. Dan dalam hal ini Mikal berbuat benar. Dia nomor satu, dia berpihak kepada kebenaran. Itu yang paling penting, bahwa apa yang dilakukan oleh Saul adalah salah ya. Dan nomor dua, ya karena dia sudah menikah, sehingga yang menjadi kepala dia bukan lagi Saul sebenarnya, yang menjadi kepala dia adalah Daud. Ya, oleh karena itu, ingat dalam pernikahan adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan seorang istri juga berada di bawah suaminya sekarang. Jadi Mikal memang sebenarnya berada di bawah Daud gitu, bukan di bawah Saul gitu. Sehingga dia double benar di sini, dia berpihak kepada kebenaran ya, dan dia juga berpihak kepada suaminya di sini. Nah, dia memperingatkan suaminya, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, besok engkau akan dibunuh. Lalu dia membantu Daud lari dengan menurunkan dia dari jendela. Nah, kita tidak tahu mengapa perlu demikian. Barangkali jendela ini jendela di belakang rumah, dan barangkali ada prajurit yang sudah menunggu di depan pintu. Mereka berjaga-jaga kalau Daud keluar dari pintu akan ditangkap, sehingga Daud mungkin di sini lari dari belakang pintu. Dan Mikal pura-pura di sini dia mengambil terafim. Terafim itu apa? Terafim itu sebenarnya patung, saudara kasih Tuhan. Jadi patung. Nah, patung ini adalah sesuatu yang dipakai untuk penyembahan pada waktu itu. Kalau kita baca di kitab Kejadian, kita masih ingat waktu Yakub lari dari Laban, Rahel dia mencuri terafim Laban, bapaknya. Dan terafim yang dicuri oleh Rahel ternyata ukurannya kecil, sehingga bisa disembunyikan di bawah rok dia. Belakangan Laban kejar Yakub dan mencari-cari, itu disembunyikan oleh Rahel di dalam roknya gitu ya. Nah, tetapi terafim yang dipakai oleh Mikal sini rupanya cukup besar, jadi ukurannya seperti orang rupanya, sehingga dia bisa taruh tempat tidur, didandanin sedikit pakai semacam wig begitu, tenunan bulu kambing, lalu sehingga orang kira itu adalah orang begitu. Sehingga mungkin dia tahu bahwa ada prajurit bapaknya yang ngintip ya, bisa ngintip ke dalam rumah, bisa ngintip dari jendela dan lain sebagainya. Dan yang penting mereka melihat, oh masih ada nih Daud masih baring di situ. Nah, itu yang kira-kira mau dituju oleh Mikal, dan ini adalah suatu taktik yang luar biasa supaya memberikan Daud kesempatan untuk lari. Karena kalau misalnya Daud lari tapi segera ketahuan, maka dia bisa segera dikejar. Ya, jadi dalam hal ini Mikal bertindak benar. Namun yang perlu dipertanyakan adalah kenapa ada terafim di rumahnya gitu. Ini perlu dipertanyakan. Karena terafim adalah semacam berhala, dan orang Israel pada waktu itu banyak melakukan kesalahan rupanya. Jadi mereka sering memakai terafim dalam penyembahan mereka. Dan kadang-kadang mereka berkata bahwa terafim ini adalah Jehovah begitu. Jadi ini adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka terbiasa dengan cara-cara bangsa lain. Ilah-ilah bangsa-bangsa lain itu semua ada wujudnya, kelihatan. Sedangkan Tuhan bilang, kamu tidak boleh membuat patung, karena Allah itu tidak berwujud fisik begitu. Tapi orang Israel banyak yang tidak terbiasa. Mereka masih punya konsep duniawi. Nah, inilah bahayanya kalau kita mengawinkan konsep duniawi dengan konsep Kristen. Salah satu contoh di dunia modern ini misalnya, saya katakan bahwa Katolik adalah perpaduan antara Alkitab dengan ide-ide politeisme dalam Romawi Yunani bahkan. Anda ingat bahwa di Romawi Yunani mereka punya banyak dewa-dewi, masing-masing punya kuasanya. Zeus adalah raja dewa, katanya dia kuasanya kuasa petir gitu. Jadi kalau Anda lagi di tengah hujan lalu ada petir menyambar, Anda bisa doa kepada Zeus supaya Anda nggak kena petir gitu kan. Poseidon misalnya, atau Neptune dalam bahasa Romawi Yunaninya ya, disebut Neptunus atau Poseidon, adalah dewa laut. Jadi kalau Anda sedang naik kapal, ada badai dan sebagainya, Anda doa sama Poseidon, karena Poseidon yang bisa menyelamatkan Anda adalah dewa laut dan sebagainya. Dan tiap-tiap dewa ada kuasanya, ada Ares atau Mars, dewa perang, ya, favoritnya para prajurit dan sebagainya. Nah, ini tentu adalah ide yang kafir, ide penyembahan berhala. Tapi ketika kekristenan yang menyimpang, jadi mengawinkan konsep duniawi dengan Alkitab, akhirnya apa yang terjadi dalam Katolik hari ini dan juga di Ortodoks dan sebagainya, ada ide bahwa kita bisa berdoa kepada Santo Santa.
Ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab tentunya ya. Tapi ide ini kita bisa berdoa kepada santo dan santa, dan santo dan santa tertentu ini mereka menjadi pelindung pelindung hal-hal tertentu, pelindung profesi tertentu. Ya, misalnya Matius, Santo Matius karena dia dulu pemungut cukai, jadi dia pelindung dari petugas pajak misalnya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang aneh seperti itu. Yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi itulah memadukan ide-ide Alkitab dengan ide-ide yang salah. Nah, banyak orang Israel dulu juga seperti itu. Jadi mereka, oke, kita mau menyembah Tuhan Yehova, tapi wujudnya bagaimana? Lalu mereka padukan itu dengan berbagai berhala yang lain, tapi mereka bilang berhala itu adalah Yehova begitu. Mereka jadi sepertinya mereka masih menyembah Yehova, tapi melalui berhala. Jadi banyak orang Kristen waktu itu melakukan itu, mereka memadukan terafim atau berhala dengan Tuhan. Dan rupanya praktek ini cukup lama berlangsung, baru sampai di 2 Raja-Raja 23:24. Kalau Anda buka Alkitab Anda di 2 Raja-Raja 23:24, di zamannya Raja Yosia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kita masih di zaman Saul ini, sampai ke Yosia itu udah hampir berakhirnya kerajaan Israel, jadi hampir 400 tahun kemudian. Bahwa dalam kebangkitan rohani, Yosia katanya melarang, katanya, saya bacakan ya, para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Jadi akhirnya baru di-ban, dilarang oleh Raja Yosia begitu. Tapi pertanyaannya adalah kembali ke 1 Samuel 19, kenapa ada terafim di rumah Mikal, di sini rumah Daud ya. Jadi saya yakin ini bukan Daud, karena kalau kita baca kitab Mazmur dan sebagainya, Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi ini barangkali adalah kerjaannya Mikal atau Saul bahkan. Karena bisa jadi rumah mereka itu masih di kompleks istana, ya tentu bukan istana persis dengan Saul, pasti terpisah. Tapi bisa jadi masih, ya kita tidak tahu persis ya, bisa satu compound atau tidak jauh dari istana, atau rumahnya Mikal, saudara kasih Tuhan, rumah Daud, rumah Mikal di sini. Ya, bisa jadi Mikal bukan orang yang sangat rohani. Belakang kita tahu bahwa ketika Daud mempertunjukkan cintanya begitu besar kepada Tuhan dengan masuknya tabut Tuhan ke Yerusalem, Mikal malah menganggap itu rendah gitu. Nah, ini memperlihatkan kerohanian Mikal yang rendah di sini dengan bahwa dia ada terafim di sini. Oke, jadi Mikal pertamanya dia sangat membela Daud. Dia bantu Daud lari, dia berbohong terhadap bapaknya, bilang ia sakit dan sebagainya. Saul sangat-sangat kekeh, bahkan dia suruh Daud dibawa di atas tempat tidur untuk dibunuh. Akhirnya ketahuan kebohongan ini dan giliran Saul marah sama Mikal. Ya, dan ketika Saul marah sama Mikal, nah di sini Mikal berbohong lagi di sini. Di ayat yang ke-17 dia berpura-pura bahwa Daud mengancam dia untuk membunuhnya kalau dia tidak melepaskannya. Dan saya rasa ini adalah kebohongan yang tidak perlu, saudara Tuhan. Mestinya Mikal berani berdiri bersama dengan Daud dan seperti Yonatan ya berkata bahwa salah, kenapa harus membunuh dia? Dia adalah nomor satu suamiku, dia adalah menantumu, dia adalah seorang yang baik. Mestinya Mikal bisa berkata demikian. Dan sangat sedih sekali di ayat 17 di mana Saul berkata, "Mengapa engkau menipu aku dan demikian itu dan melepas musuhku?" Loh, siapa musuhnya gitu? Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuh. Satu-satunya yang menganggap musuh adalah Saul. Saul menganggap Daud musuh. Daud tidak pernah menganggap Saul musuh. Dan ini hal yang sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Oke, tapi Mikal awalnya bertindak benar. Terakhir dia tidak berani berdiri bersama dengan Daud sepenuhnya. Sehingga dia membuat suatu alasan bahwa Daud mengancam saya. Dan ini membuka peluang untuk terjadinya kekacauan belakangan. Karena belakangan di pasal-pasal selanjutnya Mikal akan dinikahkan dengan orang lain. Kenapa Mikal sampai dinikahkan dengan orang lain, saudara Tuhan? Mungkin Mikal terpaksa berlanjut dalam kebohongan dia bahwa Daud paksa aku, jadi sekarang aku sudah tidak cinta dia dan sebagainya. Sehingga Saul akhirnya menikahkan dia dengan orang lain. Mestinya kalau Mikal tetap pada pendirian dia tidak. Ya saya mengasihi Daud dan Daud tidak berbuat salah. Ya mungkin Saul akan marah-marah kepada dia. Ya saya tidak yakin bahwa Saul akan membunuh Mikal. Mungkin Saul akan marah-marah, mungkin menghukumnya. Tapi minimal Mikal akan tetap pada sisi Daud gitu. Pada posisi Daud. Ya, dan tidak sampai dinikahkan kepada orang lain barangkali. Ya. Tapi ini adalah suatu kesalahan di sini. Oke, kita lanjutkan ayat 18 sampai 24 sekarang.
Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Oke, jadi kita bisa membayangkan bagaimana Daud, ya, bagaimana Daud pasti sedih dan bingung, ya. Dia bingung, bukankah dia diurapi menjadi raja, kenapa sekarang menjadi buronan? Apa yang salah yang sudah dilakukan, gitu kan? Mungkin dia berpikir, kenapa Saul mau membunuh dia? Ada kesalahan apa dia sama ini setia? Bahkan kita bisa melihat sedikit dari pikiran dia dari Mazmur 59. Nah, kalau Anda ada Alkitab, Anda bisa buka ke Mazmur 59, karena di Mazmur 59 ini, ayat 1 kita dikasih tahu latar belakangnya. Jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi ini persis perikop yang sedang kita baca ini di 1 Samuel 19. Dan kita melihat jeritan hati Daud, ya. Kita mungkin tidak punya waktu untuk baca semuanya, tapi sedikit misalnya di ayat 2, dia minta tolong kepada Tuhan, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Tuhan, katanya, lepaskanlah aku, katanya. Dia menyebut mereka penumpah-penumpah darah. Ayat 4, ya, mereka menghadang nyawaku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah, katanya sini, ya. Dan dia meminta Tuhan yang menolong dia, dan ini adalah sikap yang baik. Ketika kita tidak bersalah tapi dipersalahkan, ketika kita difitnah dan sebagainya, Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Kita berseru kepada Tuhan. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata ada orang-orang di lingkungan Saul yang turut dengan Saul membenci Daud juga. Ya, mungkin mereka dengki juga, mungkin mereka iri juga, atau mereka adalah penjilat. Mereka ingin menjilat Saul, gitu ya. Tapi di Mazmur ini kita melihat Daud menaruh kepercayaan besar kepada Tuhan. Di ayat 9, dia yakin bahwa Tuhan menertawakan mereka, ya. Dan dia menyebut Tuhan sebagai bentengnya di ayat 10. Dan di ayat 12, janganlah membunuh mereka. Jadi sampai saat ini Daud tidak mau orang-orang yang menjahati dia, termasuk Saul ini, dibunuh atau mati. Dia tidak mendoakan kematian mereka, melainkan supaya Tuhan menghukum mereka saja untuk menjadi pelajaran bagi orang lain, katanya, supaya bangsaku tidak lupa, katanya di sini, ya. Oke, jadi kita melihat bagaimana hati Daud tertuang dalam Mazmur pasal 59 ini. Dan akhirnya Daud lari ke Samuel. Ini adalah tindakan yang benar, bahwa ketika kita sedang down, sedang bingung, dia pergi ke hamba Tuhan di sini yang bisa menghibur dia dan bisa memberi dia kekuatan, ya. Dan akhirnya bersama dengan Samuel mereka tinggal di Nayot, katanya. Ayat 19, ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Oke. Kemudian ayatnya yang ke-21 ada serentetan peristiwa yang menarik di sini. Lalu dikatakan di sini, lalu hal itu diberitahukan kepada Saul yang mengirim orang-orang suruhan yang lain, tapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Kata kepenuhan seperti nabi itu secara literal adalah mereka bernubuat. Ya, jadi secara literal dikatakan roh Allah turun ke atas mereka, gitu ya. Dan mereka bernubuat, ya, roh Allah ada pada mereka, gitu. Ayat yang masih 21, Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan, gitu. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sheku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi di sini? Oke, jadi Daud berlindung pada Samuel. Saul menyuruh orang, dia kirim sampai 3 rombongan. Tapi Tuhan intervensi di sini. Dan Tuhan intervensi dengan cara yang sangat unik. Tuhan intervensi dengan cara roh Tuhan menguasai orang-orang ini, sehingga mereka bukan menangkap Daud, tapi mereka malah
disetir untuk bernubuat gitu. Secara literal dikatakan mereka bernubuat. Nah, bernubuat itu tidak harus selalu ngomongin tentang masa depan ya. Bernubuat itu banyak orang selalu pikir bernubuat itu pasti memprediksi, meramalkan masa depan. Tidak harus. Bernubuat itu bisa berarti juga pokoknya mengatakan sesuatu yang dari Tuhan gitu. Jadi bisa jadi kayak Mazmur, ya Mazmur itu juga nubuat dan sebagainya. Jadi orang-orang ini tiba-tiba dikuasai roh Tuhan dan mereka menyampaikan sesuatu ya mungkin untuk menguatkan Daud. Ya Tuhan kasih nubuat untuk menguatkan Daud, menguatkan Samuel dan sebagainya. Dan intinya roh Tuhan berkuasa dan mereka mau tidak mau harus melakukan itu gitu. Dan prosesnya bagaimana kita tidak tahu persis. Kita hanya membaca di sini karena di zaman sekarang, di zaman perjanjian baru tidak ada lagi nabi dari Tuhan karena nabi sudah selesai gitu. Nabi sudah selesai karena Alkitab sudah selesai ya. Tapi pada zaman itu masih ada nabi. Ya makanya hari ini kita tidak bisa tahu persis bagaimana sih orang yang bernubuat zaman itu seperti apa gitu ya. Dan sepertinya dari Alkitab sih ada beberapa mode begitu ya, bahwa seorang nabi bisa bernubuat dalam pengertian dia disetir oleh Tuhan langsung ya, jadi membypass intelek dia, membypass kehendak dia gitu. Sebagai contoh mungkin Bileam ya, ini kemungkinan, dan contohnya juga suruhan-suruhan Saul di sini. Jadi Tuhan bisa membuat seseorang bernubuat dengan cara mengambil alih kayak ininya orang tersebut begitu. Tapi bisa juga orang bernubuat bukan dengan Tuhan ambil alih, tapi Tuhan kasih dia pesan lalu dia sampaikan sesuai dengan sambil dianya sendiri berkuasa atas dirinya begitu. Jadi dua cara ini sepertinya bisa begitu. Jadi sekali lagi berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, ada insiden-insiden di mana sepertinya Tuhan langsung ambil alih orang tersebut ya. Lalu dia bernubuat tanpa mungkin dia sadar atau tanpa dia bisa setuju atau nggak setuju, pokoknya Tuhan ambil alih gitu. Atau Tuhan bisa kasih nubuat dengan cara ya memang orang tersebut kayak dikasih pesan dan lalu dia sampaikan dengan penuh kesadaran gitu. Dua-duanya bisa sepertinya. Dan dalam insiden yang satu ini adalah insiden dengan cara Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih orang tersebut sampai 3 rombongan dikirim, sampai akhirnya Saul sendiri mungkin dia penasaran, mungkin dia bingung ya, mungkin prajurit-prajurit yang dikirim pulang dan berkata kami gagal karena kami sampai sana kami nggak bisa ngapa-ngapain, kami hanya bisa bernubuat. Saul marah sekali, mungkin dia nggak percaya sama mereka. Yaudah aku pergi sendiri. Dan ternyata apa saudara? Ketika dia pergi sendiri, dia pun dikendalikan oleh Tuhan. Dia dikendalikan oleh Tuhan sehingga dia bernubuat juga katanya di sini. Dan ini sudah pernah terjadi waktu dia diurapi dulu di pasal 10. Dan ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan. Jadi kenapa Tuhan pakai cara yang unik seperti ini? Ini adalah cara Tuhan memperingatkan Saul. Saul, kau masih ingat nggak? Dulu aku angkat menjadi raja, pernah aku jadikan seperti ini. Ingat, aku yang mengangkat engkau menjadi raja, Saul. Kenapa kamu sekarang membangkang gitu? Ini peringatan yang luar biasa terhadap mereka. Dan ini peringatan terhadap semua anak buah Saul dan Saul sendiri bahwa Tuhan ada di pihak Daud gitu. Jangan kalian macam-macam. Tapi mereka tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan. Ayat 24 sampai Saul menanggalkan pakaiannya. Ini tidak harus ditafsirkan bahwa dia telanjang bulat ya, karena menanggalkan pakaian di sini bisa berarti pakaian kebesaran, pakaian kerajaannya. Ya, seorang raja dia pasti pakai pakaian ini resmi ya, tapi itu ditanggalkan, mungkin tinggal pakaian dalam dan sebagainya. Dia telanjang sehari-harian katanya. Sampai orang bertanya, apakah Saul juga termasuk golongan nabi gitu. Dan untuk terakhir saya ingin sedikit membahas, ada sebagian orang yang berkata, nah inilah buktinya bahwa Tuhan bisa override kehendak bebas manusia. Tuhan bisa istilahnya bahasa Indonesia apa? Override. Tuhan bisa menaklukkan kehendak bebas manusia. Tuhan bisa kendalikan manusia gitu. Dan saya berkata, jelas bisa. Siapa bilang tidak gitu kan? Saya sebagai orang yang sangat percaya kehendak bebas, saya percaya bahwa yang kasih kita kehendak bebas adalah Tuhan begitu. Tuhan yang kasih kehendak bebas. Tuhan juga mampu tentunya untuk mengendalikan kehendak bebas kita kalau dia mau. Artinya Tuhan bisa cabut kehendak bebas itu pada saat yang perlu. Contoh paling jelas adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar punya kehendak bebas, tapi ketika dia sombong, Tuhan bikin dia seperti kerbau gitu. Tuhan hilangkan kehendak bebas kemanusiaannya dari dirinya. Jadi orang yang percaya kehendak bebas seperti saya tidak menyangkal bahwa Tuhan bisa mengendalikan kehendak bebas manusia kalau dia mau gitu. Kalau dia mau. Hanya saja dalam kebanyakan kasus manusia, Tuhan mengizinkan manusia memakai kehendak bebasnya sendiri. Dan ketika Tuhan mengendalikan kehendak
kehendak manusia, sehingga bukan manusia itu sendiri yang berlaku, tapi Tuhan yang kendalikan dia. Bisa nggak itu? Bisa. Tetapi pada saat Tuhan melakukan itu, maka um, kalau artinya apapun yang dilakukan semasa dia dikendalikan itu bukan tanggung jawab dia lagi, begitu. Kalau dia berlaku sesuatu yang baik, itu bukan artinya pahala untuk dia, dan kalau dia melakukan sesuatu yang jahat pun dia tidak akan dipersalahkan, gitu. Karena saat itu dia bukan bertindak dari dirinya sendiri, melainkan dia dikendalikan, entah itu oleh roh jahat, ya, oleh Tuhan dan lain sebagainya. Jadi seperti contoh Saul di sini, Saul Tuhan kendalikan dia sampai bernubuat dan lain sebagainya. Tapi apakah itu akan terhitung sebagai suatu kebaikan dia, bahwa wow, Saul dipakai Tuhan loh, dia bakal dapat pahala karena dia bernubuat? Tidak, gitu. Karena kehendaknya Saul adalah dia mau membunuh Daud. Hanya saja Tuhan kendalikan dia sehingga dia tidak jadi membunuh Daud, dia malah memuji Tuhan misalnya. Dia malah bernubuat. Jadi Tuhan mampu sekali kendalikan seperti ini, tapi ketika Tuhan mengendalikan seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh Saul bukan lagi dihitung sebagai benar-benar yang dia mau lakukan, begitu. Ini bukan yang Saul mau lakukan, tapi dia dikendalikan oleh faktor eksternal, dan oleh karena itu dia tidak akan mendapat pahala ataupun hukuman gara-gara ini, gitu. Hukuman akan diberikan kepada dia karena hati dia yang awal, yaitu dia mau membunuh Daud, gitu. Oke, jadi sekali lagi, ya, hati kita adalah bagian terdalam dari diri kita. Oke, kita harus jaga itu baik-baik. Jangan sampai seperti Saul yang akhirnya karena dengki dan iri hati dan membangkang, memberontak kepada Tuhan, akhirnya dia terus terjerumus makin dalam dan makin dalam lagi. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah Saul akan terus mencoba membunuh Daud, dan bagaimana nasib Daud dan seterusnya? Kita akan lanjutkan terus dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Sampai berjumpa. Tetap bersama dengan kami, tetap belajar firman Tuhan, tetap dalam kebenaran. Salam Maranatha. Sampai ketemu lagi.